Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kirana, channel kisah Rasul Nabi dan peradaban bersama Agus Mu'alif Rohadi. Pada kisah sebelumnya kita telah sampai pada kisah tentang khutbah yang pertama kali oleh Nabi Isa ya, di halaman Haikal Sulaiman yang disaksikan oleh ribuan penduduk Yerusalem yang sudah mendengar kabar bahwa dari orang yang disembuhkan dari penyakit kustanya, mengatakan bahwa telah datang Nabi baru, anak Maryam, keturunan Nabi Daud, sehingga penduduk Yerusalem yang memorinya masih memorinya masih ingat pada peristiwa Nabi Isa masih dalam gendongan Maryam sudah bisa bicara, yang kemudian datang lagi ke Haikal Sulaiman sebagai seorang nabi. Nah, setelah menyampaikan khutbahnya itu, setelah beberapa hari Nabi Isa mulai menyadari bahwa ternyata justru para pejabat agama atau Sanhedrin, para imam Haikal Sulaiman, para birokrat istana kerajaan, para bangsawan dan para penarik pajak, pegawai negeri yang statusnya pegawai pajak itu memusuhi dirinya, yang kemudian dalam suatu kesempatan di Bukit Zaitun, Nabi Isa mengeluh tentang permusuhan dari para pejabat agama dan lain-lain itu, yang kemudian didatangi oleh malaikat Jibril yang dihibur bahwa seluruh penduduk langit akan melindungi Nabi Isa ya. Dan kemudian Nabi Isa diminta untuk menyembelih kurban untuk menghilangkan rasa khawatir atas permusuhan dari para pejabat itu ya. Itulah kisah yang kemarin itu ya, kisah yang sebelumnya. Nah, setelah itu ya, pada Quran surat Al-Maidah 110 sampai 115 dan Quran surat Ali Imran ayat 49 sampai 50 menjelaskan tentang Nabi Isa datang kepada Bani Israel dengan membawa beberapa mukjizat dan membenarkan Taurat. Beberapa mukjizat yang ditunjukkan oleh Nabi Isa dalam perjalanan dakwahnya berkeliling kota, bukan hanya di kota-kota kerajaan Yahudi dan Yerusalem ya, maupun kota sekitarnya ya, namun juga berdakwah di bekas wilayah kota-kota bekasnya wilayah Samaria yang saat itu telah menjadi satu kesatuan dengan wilayah kerajaan Yahudi ya, kerajaan Yahudi yang sebenarnya pada saat itu lebih luas dari sebelumnya, bahkan lebih luas pada masa Nabi Yosua ya, lebih luas karena wilayahnya kerajaan Yudea pada saat itu meskipun dalam status penjajahan Imperium Roma itu meliputi wilayah Baitul Maqdis, sebagian Aram, terus termasuk wilayah Tirus atau Libanon sekarang, wilayah sebelah timur Sungai Yordan, dan wilayah di selatannya yaitu wilayah kerajaan Edom, yang pada saat itu memang kerajaan Yahudi, rajanya adalah keturunan dari suku Edom, keturunannya Herodes ya, keturunan anak-anaknya Herodes ya, pada saat itu rajanya. Jadi meskipun wilayahnya luas tapi
diperintah oleh raja keturunan Esau dari suku Edom, ya. Yang kalau kita menengok jauh ke belakang riwayatnya Nabi Ishak, ketika ada persoalan pewarisan tongkat kesukuan yang harusnya menjadi warisnya Esau, kemudian karena siasat ibunya menjadi oleh Nabi Ishak diwariskan kepada Nabi Yakub, yang itu menimbulkan kemarahan Esau. Dan suatu saat Esau bisa, ketika Esau minta kepada Nabi Ishak itu berkat lagi, maka berkat itu diberikan, tapi bukan tongkat yang sudah diwariskan kepada Nabi Yakub, tapi dapat berkat bahwa suatu saat dengan ketangguhan, keteguhan dan pedang, yaitu berperang, itu suatu saat wilayah kerajaan itu akan dikuasai atau yang menjadi raja adalah keturunan suku Edom. Nah, saat itulah, ya, setelah sekian ribu tahun, ya, 1900-an tahun itu baru berkat itu bisa terlaksana. Bayangkan setelah 1900 sekitar 1900 tahun baru berkat itu terlaksana, yang menjadi raja adalah keturunan Esau. Jadi Nabi Isa kemudian berdakwah ke wilayah itu semua, ya, termasuk ke timur Sungai Yordan, termasuk ke wilayah Edom, Yerusalem, Baitul Maqdis dan Aram maupun Lebanon itu, ya. Dalam perjalanan dakwahnya berkali-kali Nabi Isa menunjukkan mukjizat, ya. Mukjizat yang ditunjukkan oleh Nabi Isa yang dilakukan atas seizin Allah, antara lain membuat burung dari tanah yang kemudian ditiupnya sehingga dapat hidup menjadi seekor burung yang sebenarnya. Kemudian menyembuhkan orang buta sejak lahir, menyembuhkan orang berpenyakit kusta, menghidupkan orang mati yang telah dikubur, menyediakan hidangan dari langit untuk para pengikutnya. Itulah yang diinformasikan pada Quran surat Al-Maidah 110 dan Quran surat Ali Imran ayat 49 sampai 50. Tentu ini peristiwanya tidak sebentar, tapi peristiwanya cukup panjang selama perjalanan dakwah Nabi Isa itu. Mujizat itu ditunjukkan dalam berbagai peristiwa yang ditemuinya dalam perjalanan dakwahnya. Menyembuhkan penyakit kusta misalnya, ya, yang diderita oleh orang banyak dan memberikan makanan untuk orang banyak, menunjukkan bahwa saat itu kondisi Bani Israel mengalami kemiskinan yang parah dan kesehatan masyarakat yang buruk akibat penjajahan dan penindasan yang telah dijalani selama ratusan tahun. Bahkan pada masa Nabi Isa itu Bani Israel justru ditindas oleh para pemukanya, para pejabatnya, yaitu pejabat baik pejabat agama, pejabat pajak dan lain-lain, termasuk dari Imperium Roma, ya. Banyak penduduk Israel yang hidup dalam kesulitan, namun ada di antara mereka justru menjerat kaumnya, ya, menjerat kaumnya sendiri dengan menjalankan riba dan memakan harta benda dengan cara yang tidak sah. Itu ditunjukkan pada Quran surat An-Nisa ayat 161. Jadi riba itu bisa mengakibatkan kemiskinan dan lain-lain, ya. Padahal hukum Taurat melarangnya. Mereka yang kaya justru harus menunjukkan sifat loba yang menunjukkan sifat sifat pemurah kepada yang miskin, ya.
Taurat juga menunjukkan permusuhannya terhadap orang-orang yang bersifat loba dan tamak sekaligus kikir. Bahkan karena permusuhannya terhadap orang-orang seperti itu di Taurat, mereka harus melakukan pertobatan atas perbuatan dosa-dosanya itu. Meskipun sudah mengaku beragama tauhid, ya, tapi apabila mereka mempunyai sifat loba, tamak sekaligus kikir, itu mereka banyak akan menanggung dosa yang hanya bisa dihapus dengan pertobatan. Itu di Taurat sudah menyebutkan seperti itu. Nabi Isa sendiri dengan dakwah kelilingnya sebagai Rasul menjadi semakin mengetahui keadaan dan keinginan kaumnya, dan dengan mujizat-mujizatnya banyak melakukan pertolongan bagi kaumnya. Oleh karena itu dalam perjalanan kelilingnya Nabi Isa selalu diikuti dengan setia oleh banyak orang, ya. Karena dia banyak menolong orang, akhirnya banyak diikuti orang. Kemana pun Nabi Isa itu pergi selalu diikuti rombongan, banyak orang, ya. Kemana-mana Nabi Isa itu diikuti banyak orang, ya. Nah dari situlah kemudian Nabi Isa mempunyai sahabat setia, ya, yang ditunjukkan oleh Quran surat Ali Imran ayat 52 sampai 53 dan As-Saff ayat 14, yaitu keberadaan sahabat karib, sahabat setia yang di Al-Quran disebut Hawariyun. Kalau kitab Injil menyebut baik Barnabas maupun yang lain, Hawariyun itu disebut apostoles, ya, apostoles, ya, yaitu mereka yang bersedia menjadi penolong agama Allah. Arti Hawariyun atau apostoles itu adalah orang yang bersedia menjadi penolong agama Allah. Nah, dikisahkan bahwa akhirnya Nabi Isa mempunyai 12 orang sahabat setia, ya. Jadi Hawariyun itu jumlahnya 12 orang, ya. Injil Barnabas ayat 14, Injil Barnabas pasal 14 mengkisahkan ketika memasuki wilayah Yordan. Jadi Nabi Isa juga berkhotbah di wilayah Yordan, sebelah timur Sungai Yordan, ya. Justru di wilayah Yordan itu Nabi Isa akan memilih sahabatnya dari banyak orang yang mengikuti beliau, ya. Kemanapun pergi diikuti banyak orang. Nah, untuk menentukan siapa 12 orang yang akan menjadi sahabat setianya, saya tidak mengetahui kenapa kok harus berjumlah 12 orang, ya. Tidak dikisahkan secara spesifik, tidak diberikan petunjuk secara spesifik mengapa jumlahnya 12 orang, ya. Ya. Di timur Sungai Yordan, ya, ketika naik ke bukit, ya, Nabi Isa berdoa sepanjang malam. Ya, setelah berdoa sepanjang malam, kemudian siangnya turun untuk memberikan ketetapannya tentang 12 orang Hawariyun, ya. 12 orang itu tersebut adalah satu, ya, sahabat utamanya, yang pertama maupun yang utama, yaitu Barnabas. Kedua adalah Andrew atau Andreas. Tiga, Simon, yang juga dipanggil Peter atau Petrus, ya, yang orang Zelot, ya. Kemudian yang keempat Matthew, dan kemudian yang kelima dan keenam 2 orang anak Zabidi, yaitu Jakobus atau James dan saudaranya yaitu Yohanes, ya. Kemudian yang ketujuh
yang ketujuh itu Yohanes ya, yang kedelapan Tadeus, yang kesembilan adalah Bartolomeu, yang ke-10 Thomas, yang ke-11 adalah Philip atau Filipus, yang ke-12 adalah Yudas Iskariot. Nah, para Hawariyun ini yang menamani perjalanan dakwah Nabi Isa untuk menyadarkan banyak orang kembali, ya, menyadarkan kembali banyak orang ya, hidup dengan menjalankan hukum Allah, menjalani Taurat. Itu tadi adalah 12 orang abad, ini adalah gambar 12 orang ya, ini hanya gambar ya, lukisan ya. Nabi Isa di depan sendiri dan 12 orang sahabatnya atau Hawariyun ada di belakangnya. Injil Matius pasal 10 ayat 2 sampai 4 menyebutkan 12 murid orang ya. 12 menyebutkan 12 murid sekaligus sahabat setia Yesus tanpa menyebut Barnabas ya, sebagai penggantinya ya, menyebut Yakobus dan Alfeus ya, menyebut Yakobus anak Alfeus ya. Jadi dalam Injil Matius berarti ada 2 orang Yakobus. Yang satu adalah anaknya Zabidi yang juga dipanggil James, yang satu adalah Yakobus anak Alfeus ya, sama-sama bernama Yakobus ya. Namanya sama tapi orangnya berbeda. Nah, yang aneh memang di Injil Matius tidak menyebutkan nama Barnabas dan diganti Yakobus anak Alfeus itu. Kok bisa? Barnabas adalah sahabat pertama dan yang utama dan yang diberi tugas, sebenarnya yang diberi tugas. Kalau kita membaca Injil Barnabas itu menulis Injilnya karena perintah dari Nabi Isa yang dibantu oleh, dan ditunjuk juga dibantu oleh Petrus atau Peter di Injil Barnabas itu. Jadi Injil yang ditulis Barnabas itu dibantu oleh Petrus. Tapi yang lain, sahabat yang lain, yang 10 orang, yang 9 orang ya, 9 orang lainnya juga ada kitabnya ya, menulis kitabnya sendiri ya. Kecuali Yudas Iskariot itu yang tidak ditemukan ya, kitabnya, penulisan kitabnya ya tidak disebutkan. Jadi ini menjadi ini adalah riwayat ya, ini adalah sejarah bahwa akhirnya memang banyak Injil dituliskan, banyak versi selain Hawariyun, bahkan selain Hawariyun. Yang Injil 4 evangelik itu ada yang bukan Hawariyun ya, tidak jelas. Di Injil Lukas itu disebut ditulis dari periwayatan orang-orang yang menjaga firman Allah, tapi tidak disebutkan namanya. Mungkin ya sumbernya dari Hawariyun sumbernya, atau bahkan dari masyarakat lainnya ya, masyarakat lainnya yang mengetahui ya. Namun tidak disebutkan satu persatu sumber penulisan Injil 4 evangelik itu. Berbeda dengan hadis itu ada perawinya ya, ada perawinya dalam penulisan itu disebut ini ben ini sampai sahabat ini kan gitu. Nah, di Injil tidak disebutkan seperti itu, hanya disebut bersumber dari orang-orang yang menjaga firman, tidak disebutkan, tidak dibuat perawinya. Nah, itu bedanya ya.
12 orang sahabat ini ya karena kemana-mana Nabi Isa itu kan dikerumuni orang banyak, membantu Nabi Isa selain mencatat ya, pertanyaan dan jawaban Nabi Isa, juga sering membantu Nabi Isa menjawab pertanyaan-pertanyaan setelah Nabi Isa selesai selesai berdakwah ya. Nah, kalau masih ada yang bertanya itu kemudian dijawab oleh para sahabat setia ini. Nah, atas 12 orang sahabat yang telah ditetapkannya sendiri itu, pada suatu hari Nabi Isa mengeluhkan pilihannya sendiri. Ya, mengeluhkan pilihannya sendiri. Yang keluhan ini didengar oleh Barnabas dan kemudian dicatat dalam Injil Barnabas pasal 19. Yang ini tidak ada di Injil yang lain. Ya. Oh Allah, ini catatannya ya. Oh Allah, betapakah hal ini? Ini keluhannya Yesus ya. Oh Allah, betapakah hal ini? Karena aku telah memilih 12 orang, sedangkan salah seorang di antara mereka ini adalah syaitan. Itu keluhan Nabi Isa. Para sahabat, jadi bukan hanya Barnabas, para sahabat yang mendengar keluhan ini kemudian menangis dan menyanyikan siapa yang dimaksud oleh Nabi Isa itu. Ya, menangis para sahabat itu. Ya. Dan kemudian mereka bertanya kepada Nabi Isa. Ya. Yang Nabi Isa menjawab, jangan terlalu disedihkan. Ya. Dan kepada Barnabas, Nabi Isa berkata, setelah menyatakan itu pada sahabatnya yang 12 orang itu, terus kemudian ada perkataan yang ditujukan kepada Barnabas. Barnabas, bagi mereka yang telah dipilih oleh Allah sebelum penciptaan dunia ini, tiada akan binasa. Ya. Gembiralah karena namamu ada ditulis dalam kitab kehidupan. Itu ditujukan pada Barnabas yang menunjukkan kedudukan yang tinggi ya, Barnabas itu dibanding 11 sahabat lainnya ya. Perkataan Yesus atau Nabi Isa itu ya, menunjukkan bahwa memang secara khusus memberikan level khusus pada derajat Barnabas ya, sekaligus menunjukkan kepercayaan yang istimewa dari Yesus kepada Barnabas dibanding dengan para sahabat lainnya. Kepercayaannya terhadap Barnabas bukan berasal dari sekedar pengamatannya, tapi juga karena melihat nama Barnabas tercantum dalam kitab kehidupan. Namun Nabi Isa tidak menjelaskan tentang apa yang disebut dengan kitab kehidupan itu. Mungkin tercatat di Lauhul Mahfudz itu ya. Nabi Isa bisa melihat itu. Nabi Isa juga banyak didatangi oleh utusan dari kaum Farisi dan Saduki. Jadi ini dua aliran besar, karena yang ketiga aliran Qumran itu hidup menyendiri di bukit, di gua-gua, di bukit yang sekarang dikenal dengan Gua Qumran di dekat Laut Mati ya. Jadi tidak mengetahui kaum Qumran ini tidak mengikuti peristiwa kerasulan Nabi Isa ini, tidak mengikuti. Dia hidup menyendiri ya. Yang datang ke Nabi Isa adalah dua aliran besar lainnya, yaitu
Farisi dan Saduki. Kedatangannya adalah untuk menyampaikan banyak pertanyaan kepada Nabi Isa yang semuanya dijawab dengan tak terbantahkan oleh utusan-utusan tersebut. Ya, ini yang datang adalah utusannya yang membawa pertanyaan yang dari yang dititip pertanyaan yang dibuat oleh para imam Haikal Sulaiman dari aliran Farisi maupun Saduki diberikan kepada utusannya untuk dimintakan jawabannya kepada Nabi Isa. Ya. Jawabannya selalu tidak terbantahkan, ya. Sehingga utusan itu sendiri ya cuma mencatat atau mengingat atau mungkin mencatat, ya. Mungkin catatan ini juga menjadi salah satu sumber penulisan Injil 4 evangelik, ya, mungkin, ya. Karena apa? Ini utusan agama Yahudi, ya. Tapi mungkin saja mereka ini adalah orang-orang yang disebut penjaga firman, mungkin saja, ya, yang kemudian karena mempunyai catatan menjadi salah satu sumber penulisan Injil Lukas. Tapi ini kan utusan, ya, bukan orang yang berstatus imam, ya. Ya, kita tidak bisa mengerti ditambah atau dikuranginya kan tidak tahu, ya. Tapi itu catatan, bisa jadi itu adalah catatan dari utusan yang dikirim oleh para imam Saduki maupun imam Farisi, yang bisa saja menjadi salah satu sumber penulisan Injil, baik itu Matius, Markus, Lukas maupun Yohanes. Kita tidak tahu persis karena Injil Lukas hanya menyatakan sumbernya adalah orang-orang yang menjaga firman, itu saja. Khutbah keliling yang dilakukan oleh Nabi Isa menjadi suatu hal baru bagi Bani Israel. Karena Nabi Isa bukan seorang imam Haikal Sulaiman, dia bukan imam Haikal Sulaiman, tapi sebagai seorang nabi kemudian berkeliling menyampaikan risalah tauhid maupun wahyu yang diterimanya, ya. Sedangkan para imam tidak bisa mencegah Nabi Isa itu berkeliling. Yang sebelumnya tidak ada seperti Nabi Isa ini melakukan sesuatu yang seperti Nabi Isa ini, yang sebagai seorang nabi dan rasul berkeliling untuk berkeliling ke banyak ke wilayah yang luas untuk menyampaikan risalah tauhid maupun kitab-kitab yang lainnya, baik Taurat maupun kitab-kitab lainnya maupun wahyu yang diterimanya sendiri, ya. Bukan seorang imam, ya. Bukan seorang imam Haikal Sulaiman. Nabi Isa ini bukan imam, tapi bisa berkhotbah kemana-mana, dan kemanapun Nabi Isa pergi selalu diiringi oleh banyak orang yang itu tidak bisa tidak bisa dilakukan oleh para imam kalau mereka berkhotbah di tempat-tempat yang lain di wilayah Bani Israel, ya. Mereka ya datang terus berkhotbah pada umatnya gitu saja, tapi tidak sampai diikuti banyak orang, diikuti 12 sahabat maupun orang yang banyak mengikuti kemanapun perginya Nabi Isa. Jadi ini rombongan kemana-mana diikuti orang banyak, ya. Jadi Nabi Isa ini kemana saja pergi selalu banyak orang berkerumun, ya. Nah, tentu sangat kontras dengan dakwahnya para Imam Haikal Sulaiman, yang tidak ada yang seperti itu. Artinya Imam Haikal Sulaiman ini sudah nggak laku lagi berkhutbah kemana-mana. Setelah ada Nabi Isa, Bani Israel menunggu kedatangannya Nabi Isa, sehingga ketika Nabi Isa datang ke suatu tempat, kabar itu dengan cepat beredar, belum datang sudah orang-orang menjemput
di tengah perjalanan atau menjelang memasuki kota atau di tempat suatu tempat tujuan tertentu ya. Jadi sudah dijemput banyak orang, ditunggu banyak orang. Ya. Yang ini tidak dialami oleh para Imam Haikal Sulaiman maupun pejabat Sanhedrin. Nabi Isa bukan sekedar berdakwah, tapi juga menolong Bani Israel dari kesulitan ekonomi maupun penyakit. Nah, ini ya juga tidak dilakukan. Jadi ada seorang sahabat yang tugasnya membawa pundi-pundinya Nabi Isa. Ya. Jadi pundi-pundinya itu mungkin ditaruh di keledai ya, ditaruh di keledai, sumbangan-sumbangan ada tempatkan di pundi-pundi itu. Kalau banyak orang meminta, Nabi Isa tinggal ngambil kasihkan gitu. Nabi Isa itu ya. Jadi yang membawa pundi-pundi ini ada satu orang sahabat secara khusus. Ya. Siapa itu? Yaitu Yudas Iskariot. Yang bertanggung jawab untuk membawa pundi-pundinya ini ya. Pundi-pundi sumbangan, maksudnya sumbangan-sumbangan dalam dakwah Nabi Isa. Karena banyak orang menyumbang di perjalanan, banyak orang butuh makan dan sebagainya. Jadi dari situ banyak orang miskin yang dilewati, Nabi Isa juga ngasih, menolong ya, menolong orang-orang yang memerlukan itu. Ini satu hal yang baru ya. Berdakwah sambil melakukan hal seperti itu hal baru yang tidak pernah dilakukan oleh para Imam Haikal Sulaiman ya. Karena pekerjaannya Nabi Isa itu berkeliling ya. Berdakwah berkeliling. Nabi Isa tidak pernah memerlukan rumah tinggal ya. Kemanapun kalau dia kemalaman ya tidur di rumah penduduk ya, gitu. Yang bersedia untuk tidur Nabi Musa di rumahnya. Khotbah keliling ini efeknya sangat besar ya. Efeknya sangat besar. Pengikutnya Nabi Isa ini luar biasa banyaknya ya. Mereka menjadi sadar atas kesalahan dan perbuatan dosa-dosanya ya. Dan juga praktik yang disampaikan oleh para Imam Haikal Sulaiman. Mereka sudah bisa menilai dari khutbah-khutbah Nabi Isa itu. Mereka ingin mengekspresikan rasa bersalah dengan keinginan bertobatnya itu. Itu adalah efek dari khutbah Nabi Isa yang berkeliling ya, yang banyak menjadi orang yang sadar atas dosa dan kesalahan ya, dan ingin bertobat. Pada saat yang sama dengan kenabian Nabi Isa, jadi agak kita mengkisahkan Nabi yang sejaman Nabi Isa yang masih sepupu Nabi Isa ya, karena dua orang Nabi ini bersaudara ya, Hana dan Elisabeth, yaitu Nabi Yahya anaknya Elisabeth. Kalau Nabi Isa cucunya Hana, kan gitu ya. Jadi kalau Nabi Yahya anaknya Elisabeth, istri Nabi Zakaria. Kalau Nabi Isa cucu Hana sendiri adalah istri Imran. Hana punya anak Maryam punya anak Isa, jadi cucu. Tapi umurnya selevel sepantaran ya, sepantaran dengan Nabi Isa. Karena memang ketika mendapatkan anugerah anak Nabi Yahya itu, Nabi Isa sudah ketika istrinya si Elizabeth melahirkan itu umurnya sudah 85 tahun. Sehingga meskipun Hana ini Nabi Isa itu cucunya Hana, dan Hana punya saudara yaitu Elizabeth. Dari Elizabeth ini
melahirkan Yahya, tapi hampir bersamaan kelahiran Nabi Yahya dengan Nabi Isa itu, yang riwayatnya sudah kita sampaikan beberapa seri sebelumnya ya. Di satu tempat yang agak jauh dari Yerusalem, di tepi Sungai Yordan, ya memang di tempat tinggalnya, tidak jauh dari tempat tinggalnya, Nabi Yahya menjalankan misi kenabiannya yang berbeda dengan Nabi Isa. Tidak diketahui bagaimana awalnya, sehingga Nabi Yahya ini justru Nabi Yahya banyak didatangi orang ya, yang ingin mengungkapkan pertobatannya ya. Nabi Yahya yang di tepi Sungai Yordan, tidak tahu dari rumahnya itu, malah didatangi orang untuk menyatakan pertobatannya ya. Perbuatan Nabi Yahya juga merupakan hal baru yang tidak pernah dilakukan oleh Imam Haikal Sulaiman. Nabi Isa juga tidak melakukan melakukan sesuatu perbuatan yang seperti dilakukan oleh Nabi Yahya. Ya. Jadi Nabi Yahya ini selain menyadarkan orang agar kembali menjalankan Taurat dengan benar, Nabi Yahya juga menunjukkan kepada orang-orang Yahudi tentang cara pertobatan atas dosa, yaitu dengan cara yang disebut pembaptisan ya. Yaitu Nabi Yahya menerima pengakuan dosa dan pertobatan serta pernyataan kembali untuk melaksanakan ajaran Taurat dengan benar melalui pensucian jiwa yang ditandai dengan cara dicelupkan ke dalam Sungai Yordan. Pengakuan dosa atau pertobatan bukan hal baru bagi kaum Yahudi, namun pertobatan dengan cara dicelupkan ke dalam sungai, dalam hal ini adalah Sungai Yordan, adalah hal baru juga ya. Ini adalah kerumunan orang yang mendengarkan khutbah Nabi Yahya ya. Jadi ini juga pukulan bagi para Imam Haikal Sulaiman ya. Ternyata Nabi Yahya yang mereka tahu bahwa Nabi Yahya adalah anak Nabi Zakaria, mereka didatangi oleh kaumnya ya, didatangi oleh Bani Israel yang ingin bertobat, yang kemudian sangat banyak bergerombol berjamaah ya, sangat banyak mengelilingi Nabi Yahya, yang Nabi Yahya saat itu berada di tepi Sungai Yordan. Setelah melakukan khutbahnya itu, kemudian orang yang bertobat ini satu persatu dilayani pertobatannya, yaitu setelah bertobat kemudian dilakukan pembaptisan ya. Pembaptisan itu awalnya adalah dilakukan pada orang yang mengakui dosa, orang yang bertobat, bukan orang yang lahir terus dibaptis, bukan begitu. Kalau orang yang baru lahir itu kan suci, tidak perlu melakukan pertobatan ya. Tidak perlu melakukan pertobatan, wong lahir itu kan suci ya, tidak ada dosa kan gitu. Nah, yang dilakukan Nabi Yahya ini adalah membaptis karena orang itu bertobat ya, sebagai penanda ya, yaitu dibaptis, yaitu disucikan lagi, yang kemudian berniat untuk melaksanakan risalah Taurat dengan benar. Itulah pembaptisan Nabi Yahya ya. Bukan sekedar membaptis seperti yang sekarang ini ya, tapi membaptis karena ada pertobatan atas dosa karena menjalankan Taurat dengan tidak benar. Itulah pembaptisan Nabi Yahya. Nah, ini adalah lukisan bagaimana orang antri mengucapkan pertobatan, kemudian dibaptis dengan sampai kepalanya itu ditenggelamkan di bawah permukaan air ya. Ini adalah pembaptisan Nabi Yahya.
khutbah keliling Nabi Isa juga mengakibatkan banyak orang dari berbagai kota dan perkampungan di wilayah Yahudi maupun Samaria yang tidak sempat bertemu dengan Nabi Isa berdatangan ke tempat Nabi Yahya. Jadi orang-orang yang berusaha ingin mendapatkan mendengarkan khutbah Nabi Isa, tapi kalau terlambat kemudian mereka mendatangi Nabi Yahya untuk melakukan pertobatan. Jadi mereka mau mengikuti Nabi Isa, mau mendengarkan khutbah Nabi Isa, itu mereka sudah punya kesadaran bahwa mereka ingin bertobat juga. Nah, tapi tentang pertobatan itu dilakukan oleh Nabi Yahya. Jadi setelah mendengarkan khutbah dari Nabi Isa, mereka berbondong-bondong datang ke tempatnya Nabi Yahya untuk menyatakan pertobatan, menyatakan pertobatan dan kemudian dibaptis oleh Nabi Yahya. Jadi ya banyak. Ya. Jadi umatnya Nabi Isa maupun Nabi Yahya itu sama ya. Jadi mereka yang bertobat ini nanti di akhirat mendapatkan syafaat dari dua orang nabi, Nabi Isa maupun Nabi Yahya ya, umatnya ini. Karena mereka setelah ke Nabi Isa terus datang ke Nabi Yahya untuk menyatakan tobatnya itu. Nabi Yahya dikenal sebagai seorang nabi yang ahli dalam menahan hawa nafsu. Kalau di Quran surat Ali Imran ayat 39 menyebutkan khasuran ya, yang dalam bentuk masdarnya adalah khasran, yaitu hidup dengan cara zuhud dan meninggalkan kesenangan duniawi. Jadi Nabi Yahya itu sangat zuhud, membenarkan dan mengajarkan Taurat yang benar, dan dikenal sebagai seorang nabi pertapa ya. Karena zuhudnya itu nabi, dan karena kesederhanaannya, dan kemudian banyak merenung, banyak berdoa ya, banyak sholat, sehingga Nabi Yahya ini dikenal sebagai nabi pertapa. Ya, khutbah dua orang nabi ini juga sekaligus merupakan kritik terhadap perbuatan para imam ini. Khutbahnya para imam Haikal Sulaiman tidak laku ya. Ketika Nabi Yahya dan Nabi Isa menjalankan tugas kerasulannya itu, para imam ini banyak ditinggalkan. Jadi semakin sepi Haikal Sulaiman. Karena apa? Mereka bukankah Haikal Sulaiman lagi, tapi mencari Nabi Isa, setelah itu mencari Nabi Yahya, setelah itu bertobat dan dibaptis oleh Nabi Yahya. Jadi ya sepi lah ya, Haikal Sulaiman ini yang bikin sangat jengkel para imam. Jadi perbuatan Nabi Yahya dan Nabi Isa ini sangat membuat jengkel para imam Haikal Sulaiman, para pejabat agama dan pejabat-pejabat istana lainnya. Nabi Yahya ini wahyunya ya banyak dituliskan menjadi kitabnya sendiri, kitab Nabi Yahya ya, yang dari kitabnya juga ada ajaran yang disebut ajaran Nabi Yahya, yaitu dirasah ihya. Dirasah ihya. Nah, ihya itu Nabi Yahya ya. Jadi ajaran Nabi Yahya, yaitu ajaran kehidupan Nabi Yahya, dirasah ihya. Quran surat Al-Baqarah ayat 62 dan Quran surat Al-Maidah ayat 69, Quran surat Al-Hajj ayat 17 menyebut praktik hidup dan ajaran keagamaan yang diajarkan oleh Nabi Yahya, yang kemudian disebut agama sabiin atau sabiah itu. Sabiin atau sabiah itu ada penjelasan yang ada koreksi, mungkin ada koreksi dari Allah, yaitu pada Quran surat Al-Baqarah menyangkut pembaptisan itu. Quran surat Al-Baqarah ayat 135
memperbaiki tradisi baptis, memperbaiki tradisi celupan yang dilakukan Nabi Yahya. Jadi apa ini ya, memperbaiki ajaran Nabi Yahya dalam pembaptisan itu, yang dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 138 disebut dengan istilah sikbah Allah, ya, celupan Allah, ya. Sikbah Allah atau celupan Allah, yang istilah ini disebut dengan nada tanya dalam Quran ayat ayat Al-Baqarah 138 itu dalam Al-Quran disebutkan dalam bentuk penegasan, tanda tanya, pertanyaan sekaligus penegasan, ya. Pengungkap pewahyuannya itu dengan nada tanya, tapi juga dengan sekaligus penegasan dan jawaban, yaitu sikbah Allah, ya, dengan tanda seru, sikbah Allah, siapa yang lebih baik sikbahnya dari Allah, dan kepadanya kami menyembah. Kalau Nabi Yahya kan cuma mencelup, mencelup atau membaptis itu, ya kan, Nabi Yahya tidak disembah. Nah, ini diperbaiki oleh Allah, ya. Sikbah Allah, siapa yang lebih baik sikbahnya daripada Allah, dan kepadanya kami menyembah. Bagaimana menerjemahkan itu, ya? Sikbah Allah atau celupan Allah adalah masuk dalam agama Allah. Kalimat ini mengisyaratkan perbaikan atau koreksi karena telah terjadi penyimpangan dari maksud ajaran celupan ke dalam air yang dilakukan oleh Nabi Yahya, bahwa itu sebagai pertobatan, ya, sebagai pertobatan, terus kemudian disucikan dengan ditandai, dicelupkan ke Sungai Yordan itu. Ini mengalami penyimpangan, sehingga Allah kemudian memperbaiki dengan istilah sikbat Allah itu, ya. Nah, dengan koreksi dari Al-Quran yang disebut sikbat Allah itu, maka untuk masuk ke dalam agama Allah dengan membaca 2 kalimat syahadat, yaitu masuk ke dalam agama Allah. Kalau orang yang sebelumnya tidak beragama Islam masuk ke agama Islam itu dengan membaca syahadat. Jadi celupan ini adalah masuk ke dalam agama Allah, bukan masuk ke dalam air, ya, tapi masuk ke dalam agama Allah, ya. Dengan demikian Al-Quran telah memperbaiki kesalahpahaman banyak orang atas apa yang telah disimpangkan dari ajaran Nabi Yahya, ya, sekaligus mengoreksi apa yang dilakukan Nabi Yahya pada saat awalnya memang tidak dikoreksi oleh Allah. Yang dilakukan Nabi Yahya itu tidak ada teguran dari Allah. Jadi pada saat itu adalah tanda pertobatan, ya. Penanda pertobatan bahwa orang itu telah bertobat, tandanya adalah dengan dicelupkan ke dalam air, dimasukkan ke dalam air. Jadi orang yang kembali menjalankan keimanannya dengan benar setelah bertobat, yang kemudian dikoreksi dengan sikbat Allah itu. Makanya kalau sikbat Allah itu dengan membaca syahadat itu berulang-ulang, ya, minimal dalam sholat 5 waktu itu selalu dibaca syahadat. Ada waktu diantara sholat yang satu dengan sholat yang lain, waktu sholat yang satu dengan waktu yang sholat yang lain, ada tenggang waktu yang di dalam tenggang waktu itu ada kemungkinan setiap orang bisa membuat kesalahan atau membuat dosa, sehingga sikbat Allah itu minimal 5 kali diucapkan, minimal 5 kali
5 kali sholat waktu, ya, 5 kali dalam 5 waktu sholat, ya. Dalam 5 waktu sholat itu selalu membaca syahadat. Dengan demikian setiap saat dengan membaca syahadat itu Allah akan mengampuni dosa kaum muslim dengan sifat Allah itu, dengan membaca kalimat syahadat itu. Ya, saya kira itu untuk kali ini, mudah-mudahan menambah wawasan kita tentang riwayat, ya, Nabi Isa maupun Nabi Yahya. Kemudian kita juga mengetahui bagaimana Nabi Isa berkeliling dan bagaimana orang itu bertobat, kemudian dibaptis, diampuni, yang itu menunjukkan pengampunan, yang menunjukkan pensucian, ya, untuk kembali kepada risalah yang benar. Baptis itu adalah tujuannya, awalnya adalah seperti itu. Saya kira demikian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.